Oke, jadi yang pertama terkait brand lemper busri. Lemper busri itu adalah salah satu UMKM di Yogyakarta yang menjual makanan tradisional Yogyakarta, yaitu lemper. Jadi lemper busri itu dulunya berdiri tahun 2020. Awalnya dulu hanya promosi lewat word of mouth atau mulut ke mulut. Lemper busri konsisten dalam menjaga kualitas dan juga rasa. Dan lemper busri ini memiliki unique selling point yang membedakan dengan lemper-lemper pada umumnya. Lemper busri ini berukuran lebih besar daripada lemper yang terjual di luaran sana. Dan juga yang membedakan, biasanya lemper di luaran sana hanya menjual lemper isi ayam saja, tetapi di lemper busri memiliki inovasi untuk membuat isian lemper yang lebih bervariatif, seperti lemper ayam pedas, lemper sapi original, lemper sapi pedas, lemper serundeng kelapa, dan juga lemper ayam mercon. Yang menjadi ciri khas lemper busri juga karena tampilannya dikemas dengan lebih rapi dan juga modern. Jadi biasanya lemper itu hanya dibungkus daun pisang aja, tetapi kalau di lemper busri itu diberi namanya tuh klebet. Jadi semacam label yang ada tulisan lemper busri dan sudah menjadi tradisi, itu merupakan tagline-nya mereka, dan juga ada varian isinya. Selain itu, lemper busri juga berinovasi untuk menghadirkan lemper yang tidak hanya bisa dimakan dalam satu waktu aja. Jadi lemper busri itu membuat inovasi adanya lemper frozen. Jadi lemper frozen itu lemper yang belum siap makan tetapi sudah matang. Hanya saja nanti ketika ingin dikonsumsi harus dikukus lagi sekitar 45 menit sampai 60 menit. Lemper frozen ini memungkinkan pelanggannya untuk membawa ke luar kota ataupun bisa juga pengiriman ke luar kota. Tapi untuk lemper busri sendiri baru bisa menjangkau untuk area Pulau Jawa aja. Kalau untuk luar Jawa belum menemukan ekspedisi yang emang benar-benar meyakinkan untuk bisa kirim instan untuk 1 hari sampai. Tantangan terbesar bagi lemper busri yaitu bagaimana mempertahankan relevansi di pasar yang semakin kompetitif dan juga menarik perhatian generasi muda. Meskipun memiliki keunggulan, brand ini tetap harus memperkuat strateginya agar dikenal masyarakat luas, tidak hanya kepada pelanggan lama saja, tetapi juga bisa menjangkau pasar baru. Melalui pendekatan berbasis data dan analisis kompetitor, kampanye pemasaran ini tuh bertujuan untuk memahami kebutuhan target pasar seperti masyarakat yang berkeluarga, mencari camilan yang berkualitas untuk acara mereka, ataupun wisatawan yang mencari oleh-oleh yang bisa tahan lama dan bisa dibawa untuk ke kota mereka. Selain itu, riset kompetitor juga membantu menemukan sesuatu yang unik dari lemper busri yang membedakan dengan brand lain atau diferensiasi. Seperti kalau pada lemper busri itu mereka ada inovasi yang aku jelasin tadi, yaitu lemper frozen. Melalui pendekatan berbasis riset, kampanye ini juga berupaya mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan kompetitor lokal agar dapat merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dan berbeda. Secara keseluruhan, tujuan dari kampanye ini adalah memperkuat citra lemper busri sebagai kuliner tradisional yang tetap kekinian, sehingga mampu menarik pasar lintas generasi sekaligus menjaga warisan rasa khas Yogyakarta. Selanjutnya, kami menganalisis ubat suggest untuk menganalisis volume pencarian kata kunci lemper. Dan dari hasilnya, terlihat bahwa total pencarian global mencapai 49.500 per bulan. Dan Indonesia mendominasi dengan lebih dari 33.000 pencarian atau sekitar 67% dari total tersebut. Lalu, tingkat kesulitannya itu termasuk menengah dengan skor 43. Artinya, peluang untuk muncul di halaman pertama hasil pencarian masih sangat terbuka. Terutama jika dipadukan dengan strategi konten yang tepat dan otentik. Lalu, selain itu, tingkat kesulitan beriklan untuk kata kunci ini itu tergolong mudah, terutama dengan biaya per kliknya itu yang sekitar Rp600. Itu berarti lemper busri bisa memanfaatkan iklan digital yang berbayar seperti Google Ads dengan biaya yang efisien, namun berdampak besar dalam meningkatkan jangkauan promosi. Nah, berdasarkan dari hasil analisis yang sudah kami lakukan di website Google Server, di sini terlihat ada beberapa kata kunci yang tinggi, yang banyak dicari oleh masyarakat di mesin pencari. Yakni ada lemper ayam dengan lebih dari 117
pencarian per bulan. Selain itu juga diikuti dengan kata kunci lemper resep dan juga Indonesia lemper rice. Nah, di sini menunjukkan bahwa minat masyarakat itu bukan hanya tentang bagaimana rasa lemper itu sendiri, tapi juga mereka ingin mengetahui bagaimana cara untuk membuat lemper dan juga bagaimana cara penyajian lemper itu sendiri. Dan dari data ini bisa dimanfaatkan oleh brand Lemper Bu Sri untuk mengembangkan strategi konten supaya lebih luas menjangkau masyarakat. Misalnya dengan membuat video edukatif tentang proses pembuatan lemper. Kalau dilihat dari sisi kompetitornya, seperti brand Holland Bakery. Nah, di sini brand Holland Bakery ini dari hasil pencarian menunjukkan bahwa brand ini sudah memiliki daya tarik yang tinggi di pasar digital. Artinya, Lemper Bu Sri ini juga sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk naik di dunia online juga. Kalau Lemper Bu Sri juga dapat mengoptimalkan kata kunci seperti lemper tradisional dan juga lemper khas Jogja. Dengan strategi SEO yang tepat, tentunya dari Lemper Bu Sri ini bisa makin mudah ditemukan masyarakat melalui mesin pencari, sekaligus juga dapat membangun citra sebagai produk lemper yang lokal dan otentik serta berkualitas. Nah, jika dilihat dari profil para konsumen, ini kebanyakan konsumen dari Lemper Bu Sri ini dari kalangan orang tua dan juga keluarga-keluarga seperti itu yang ada di Yogyakarta. Mereka menyukai makanan tradisional yang memiliki cita rasa yang gurih dan juga otentik. Biasanya mereka mencari produk bukan cuman enaknya aja, tapi juga mereka melihat dari kemasannya yang bersih, yang praktis, dan pantas gitulah untuk disajikan di acara-acara keluarga seperti mungkin bisa arisan, bisa pengajian, seperti itu. Selain dari rasanya, tentunya tadi ya banyak sekali masyarakat yang melihat dari kemasan yang bersih, eksklusif, itu memiliki kesan tersendiri bahwa produknya ini terlihat sangat premium, tapi tetap ramah di kantong masyarakat. Nah, bukan hanya dari kalangan itu saja, sekarang juga sudah banyak loh wisatawan di luar Jogja yang mulai melirik Lemper Bu Sri sebagai oleh-oleh khas dari Jogja. Apalagi versi frozen lemper banyak sekali diminati karena bisa tahan lama dan juga lebih praktis untuk dibawa pulang, lebih gampang seperti itu. Dilihat dari pola pembelian yang kami lihat di review dan juga media sosial, itu kebanyakan pelanggan dari Lemper Bu Sri mengetahui brand Bu Sri ini melalui rekomendasi teman atau postingan testimoni di online, yang artinya keputusan pembelian dari mereka ini bukan berdasarkan dari rasanya aja, tapi juga kepercayaan mereka terhadap testimoni, terhadap teman-temannya tersebut yang sudah menciptakan kesan visual dari brandnya itu sendiri. Untuk analisis komputer, di sini kami sudah menganalisis sebanyak 20 komputer, yang dimana kami sudah mengambil 5 brand yang cukup menonjol menjadi komputer dari Lemper Bu Sri. Yang pertama ini ada Pastel Kauman. Nah, di Pastel Kauman ini mereka juga sama-sama menawarkan yang namanya jajanan tradisional, dan di Pastel Kauman ini mereka sangat aktif di media sosial. Mereka juga sering berkolaborasi dengan akun-akun kuliner besar yang ada di Jogja. Lalu yang kedua, ini ada Biani Lemper dan Snack Jogja. Nah, brand ini nih sudah memiliki reputasi yang cukup bagus di Google Maps. Nah, Lemper Biani ini juga sering sekali dipesan untuk acara-acara besar. Selanjutnya yang ketiga, ini ada dari brand Holland Bakery, yang dimana sudah banyak dikenal, sudah banyak diketahui oleh masyarakat karena dia memiliki reputasi yang baik di masyarakat, dan juga masyarakat sudah banyak percaya kepada Holland Bakery. Jadi kelebihan dari Holland Bakery ini, selain dia juga sudah banyak dikenal masyarakat, dia juga memiliki kemasan yang modern dan jaringannya itu luas seperti itu. Lalu yang keempat, ini ada Lemper dan Aram-Aram dan Mah, yang dimana brand ini juga memiliki rating yang cukup tinggi di Google Maps serta memiliki banyak ulasan yang positif. Mereka juga terkenal dengan rasanya yang sangat autentik dan juga pelayanannya yang cepat. Lalu yang terakhir, ini ada komputer dari Lemper Mutibi, di mana akun Instagram dari Lemper Mutibi ini juga terbilang aktif sekali. Kontennya yang menarik serta informatif. Mereka juga memiliki banyak cabang sehingga masyarakat banyak yang sudah mengetahui Lemper Mutibi. Dari hasil analisis ini, kami bisa menyimpulkan bahwa kompetitor yang aktif di sosial media itu mereka cenderung lebih mudah dikenal oleh masyarakat, sehingga ketika menyebutkan yang namanya lemper, pasti mereka langsung mendatangi brand-brand yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada segmentasi konsumen dari Lemper Bu Sri.
Segmentasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama segmentasi demografis, geografis, perilaku, dan juga psikografis. Yang pertama ada segmentasi demografis, yaitu penduduk lokal yang membeli untuk konsumsi sehari-hari dengan rentang usia 17-60 tahun, dengan pekerjaan sebagai mahasiswa, karyawan, event organizer, dan juga pensiunan yang pendapatannya menengah ke atas. Lalu ada konsumen yang aktif di media sosial dan platform media online. Yang kedua, ada segmentasi geografis, yaitu penduduk di sekitar toko fisik membeli untuk konsumsi pribadi, wisatawan luar kota yang mencari oleh-oleh, dan orang luar Jogja yang ingin menikmati lemper melalui layanan pembelian dan pengiriman online. Yang ketiga, ada segmentasi perilaku, yaitu konsumen yang didorong melakukan pembelian sebagai oleh-oleh yang praktis dan juga tahan lama, dan ingin mencoba lemper dengan berbagai varian isi. Konsumen yang membutuhkan solusi untuk konsumsi snack di sebuah acara. Yang keempat, ada segmentasi psikografis, yaitu konsumen yang menyukai makanan tradisional yang memiliki standar tinggi terhadap rasa yang otentik dari sebuah makanan, serta konsumen yang mencari makanan yang bisa dijadikan sebagai cemilan, sarapan, snack hantaran, dan juga snack saat rapat. Nah, untuk yang terakhir ada persona konsumen dari Lemper Busri. Persona konsumen sendiri itu adalah konsumen fiksi yang dibuat berdasarkan segmentasi yang udah disusun tadi. Nah, segmentasinya kan tadi ada 4, ada demografis, geografis, perilaku, dan juga psikografis. Nah, dari 4 segmentasi ini disusunlah dan dibuatlah sebuah persona atau konsumen fiksi yang dibuat untuk memudahkan dalam memahami segmentasi konsumen dari sebuah produk. Nah, untuk persona konsumen dari Lemper Busi ini yang pertama ada namanya Rina Ramawati dengan usia 32 tahun yang bekerja sebagai pekerja kantoran di sebuah kantor di Yogyakarta, dan pendidikan terakhirnya adalah sarjana. Untuk hobi dan minatnya si Rina sendiri ini adalah menonton K-drama. Jadi dia pas udah pulang kerja, pas udah nggak ada kerjaan atau pas liburan, dia memanfaatkan waktunya untuk menonton K-drama. Dan motivasinya yaitu membutuhkan snack untuk rapat kantor dalam jumlah banyak. Jadi si kantornya si Rina ini itu tuh mau ngadain rapat, dan rapat ini itu butuh konsumsi dalam jumlah banyak. Jadi si Rina ini lagi cari toko yang bisa di order dalam jumlah yang banyak. Nah, terus di mana sih Rina ini dapat informasi tentang Lemper Busri? Dia dapat rekomendasi dari temennya dan juga dari media sosial yang sering banget lewat tentang Lemper Busri. Jadi dia kepo, jadi dia nyari tahu, akhirnya dia order lah di Lemper Busri. Untuk pain point dan tantangannya sendiri adalah karena Rina ini adalah seorang pekerja kantoran yang dimana dia itu super sibuk, jadi dia tuh pengennya tuh yang cepet dan gak ribet gitu loh. Jadi dia pengen yang set gak mau bertele-tele gitu loh. Dan untuk kebutuhannya sendiri adalah rasa yang otentik dan kualitasnya higienis, kemasannya rapi dan juga menarik. Karena ini buat acara kantor ya, gak mungkin dong kemasannya yang biasa-biasa aja. Jadi dia butuh makanan yang punya kemasan yang bisa menggugah selera makan. Dan ini yang paling penting dari kebutuhannya adalah yang bisa diantar pesan. Jadi karena si Rina ini tuh orangnya sibuk, jadi dia gak ada waktu buat mampir ke store-nya langsung. Jadi dia butuh store yang bisa diantar pesan gitu loh untuk orderannya dia. Untuk persona yang kedua itu ada Dimas Ramadan dengan usia 20 tahun sebagai mahasiswa di sebuah kampus di Yogyakarta. Dan untuk hobi dan minatnya si Dimas sendiri suka banget main game yang namanya Genshin Impact. Tujuan dan motivasinya si Dimas ini membutuhkan camilan yang praktis dan mengenyangkan buat dia main game. Jadi karena dia sering main game, terus pas di tengah-tengah, aduh aku lapar, pengen camilan yang bikin kenyang gitu. Itu tujuannya si Dimas ini. Dari mana dia dapat informasi mengenai Lemper Busri? Dia dapat rekomendasi dari temannya yang udah pernah nyobain Lemper Busri. Untuk pain point atau tantangannya sendiri yaitu si Dimas ini orangnya no lab atau mageran.
jarang keluar kos. Sebutannya si Dimas ini mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, yang dimana dia setelah kuliah nggak ada kegiatan, akhirnya pulang dan main game, dan itu adalah tantangannya. Needs-nya dari si Dimas ini adalah rasa yang otentik dan harganya yang terjangkau, bisa di stok dalam jumlah tertentu. Jadi si Dimas ini pengen makanan snacknya ini tuh bisa disimpan dalam waktu yang lumayan lama. Dan yang terakhir ada layanan pesan antar, yang dimana karena si Dimas ini adalah orang yang jarang keluar kos, jadi dia prefer pesan makanan melalui media online gitu, kayak Shopee Food, GoFood, dan sebagainya.